Dukung terus channel ini dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Jika ada kesalahan pada gambar, harap dimaklumi. Karena alur cerita novel dan komik sedikit berbeda. 1 tahun berlalu dengan cepat. Bagi para pembudidaya, 1 tahun adalah sekejap mata selama penanaman, terutama bagi pembangkit tenaga listrik yang menunggu di luar pintu masuk tanah misteri. Duduk di kamar mereka dengan menyilangkan kaki, mereka menunggu kembalinya anggota sekte mereka dan Suke jatuh ke dalam perangkap sendiri. Tahun memang berlalu dengan cepat. Namun, bagi para pembudidaya yang belum memasuki status kultivasinya, banyak hal telah terjadi selama setahun terakhir. Terutama beberapa hari terakhir ini, banyak orang telah mendengar berita yang mencengangkan, yang telah menimbulkan banyak diskusi. Saya pernah mendengar bahwa Patriark suku sapi tanduk surga telah terbangun. Dia sedang dalam perjalanan ke negeri misteri ini. Apakah kamu sedang bercanda? Apakah perlu mengejutkan para leluhur itu untuk menangkap Suke? Tidak, ini bukan karena Suke. Rupanya langit dan bumi akan berubah secara drastis. Banyak leluhur yang tertidur terbangun secara misterius. Suku sapi tanduk surga memiliki 4 generasi leluhur, dan yang termuda baru saja bangun. Apa? Langit dan bumi akan berubah drastis? Mungkinkah kemalangan akan datang? Jika Anda ingin membaca lebih banyak bab, silakan kunjungi free web VL Channel Meter untuk mengalami kecepatan pembaruan yang lebih cepat. Sulit untuk mengatakannya. Itu tergantung pada apakah para leluhur ini bersedia mengatakan yang sebenarnya atau memberi kita beberapa petunjuk. Tapi Patriark suku tanduk surga adalah yang pertama bangun. Sekarang dia sedang dalam perjalanan ke tempat ini. Dikatakan bahwa dia akan membunuh Suke secara pribadi, tidak peduli apakah Duan Jiude setuju atau tidak. Sialan, mungkinkah dia benar-benar kejam? Omong kosong, saya mendengar bahwa Niu Batian, yang dibunuh oleh Suke di Laut Upflow, adalah satu-satunya keturunan Patriark itu. Itu berarti Suke mengakhiri garis keturunan Patriark itu. Jadi, akan ada pertarungan yang bagus segera. Saya kira Patriark setidaknya berada di level 5 dari tahap sintesis bentuk. Setelah ratusan tahun tidur, dia seharusnya mencapai level 6 dari tahap sintesis bentuk. Menurut gaya Duan Jiude, dia tidak akan menghadapi seluruh suku sapi tanduk surga untuk Suke. Banyak orang membahas topik ini. Beberapa menikmati kemalangan Suke, sementara beberapa menggelengkan kepala dengan acuh tak acuh. Ada juga sejumlah kecil orang yang merasa kasihan pada Suke. Orang-orang dari Sky Incense Valley memilih untuk tinggal di tempat itu. Mereka berencana untuk melihat apa yang akan terjadi pada Suke pada akhirnya. Setelah mendengar kedatangan Patriark suku tanduk surga sapi yang akan datang, mereka menghela nafas dan berseru dalam hati mereka bahwa kali ini Suke berada dalam masalah besar dan akan membakar dirinya sendiri setelah menyalakan api. Namun, keesokan harinya, seseorang berseru kaget lagi di luar negeri misteri. Haha, aku mendapat berita terbaru dari bagian utara benua selatan. Patriark dari Prevailing Wind Pavilion terbangun. Dia juga akan datang ke sini untuk membunuh Suke. Saya juga mendapat berita dari benua timur. Para leluhur keluarga Jiang, keluarga Gong, keluarga Bai dan banyak sekte lainnya sedang bangkit. Rupanya sebagian besar sekte itu telah ditipu oleh Suke. Leluhur mereka berencana untuk bekerja sama untuk membunuh Suke. Astaga! Biksu terkemuka dari kuil penundukan naga di Gurun Barat, yang telah melantunkan kitab suci di menara kitab suci selama hampir 1000 tahun, menghentikan nyanyiannya dan meninggalkan menara hari ini. Dikatakan bahwa dia akan mengubah Suke menjadi agama Buddha. Patriark keluarga Zhu di Laut Utara juga terbangun. Dia juga akan datang ke sini untuk membalas dendam atas keturunannya. Dikatakan bahwa keluarga Zhu juga mengundang pembangkit tenaga listrik dari suku Rock. Mungkin anggota suku Rock juga akan datang ke sini. Sialan, kamu pasti bercanda. Ini tidak masuk akal. Apakah benar-benar perlu mengejutkan begitu banyak leluhur hanya untuk Suke? Omong kosong. Sebenarnya, semua orang tahu para leluhur itu mengincar pohon suci hidup yang telah dicabut oleh Suke. Berengsek, apakah desas-desus ini nyata? Apakah dia mencabut pohon suci hidup di pulau pertama? Saya rasa begitu. Itu adalah pohon suci yang hidup. Pantas saja banyak leluhur sangat ingin datang ke sini. Sepertinya Duan Jiude pun tidak bisa melindungi orang itu lagi. Beberapa hari kemudian, ketika diskusi semakin memanas, Patriark suku sapi tanduk langit akhirnya tiba. Dengan rambut keperakan di kepalanya, dia tampak tua tetapi tidak ada tanda-tanda kerutan di wajahnya. Dua tanduk mengeluarkan rasa dingin di kepalanya. Beberapa pembudidaya pada tahap yang lebih rendah menundukkan kepala terlebih dahulu. Mereka tidak berani melihat tanduk itu, jika tidak, mata mereka mungkin terluka oleh rasa dingin yang keluar dari tanduk.
Setelah kedatangan patriark itu, dia tidak memasuki tanah misteri tetapi memilih untuk duduk di atas bukit di kejauhan untuk menyegarkan kembali semangatnya dengan menutup matanya tanpa berkata-kata. Keesokan harinya, patriark dari Prevailing Wind Pavilion juga tiba. Sama seperti patriark suku sapi tanduk surga, dia juga tidak mengatakan apa-apa selain duduk di atas bukit. Bahkan tidak ada komunikasi antara kedua leluhur itu. Rupanya, mereka berencana untuk tinggal di sini sampai tanah misteri ditutup. Ketika Suke muncul, mereka akan langsung membunuh Suke. Selama beberapa hari berikutnya, leluhur dari keluarga besar dan sekte lainnya juga tiba. Situasi menjadi semakin menakutkan. Banyak sekte kecil harus mundur ke tempat yang jaraknya ratusan mil dari pintu masuk tanah misteri. Tidak ada yang memaksa mereka untuk melakukannya, karena mereka terlalu lemah untuk menahan tekanan tak berbentuk dari para leluhur itu. Mereka merasa akan terluka oleh tekanan yang mencekik itu jika mereka terus tinggal di sana. Semakin banyak orang berkumpul di tempat ini akhir-akhir ini. Seseorang berencana untuk menikmati kesenangan. Seseorang datang ke sini untuk memberi hormat kepada leluhur legendaris ini yang merupakan pembudidaya paling kuat dari 4 benua. Mereka adalah pembudidaya di tahap sintesis bentuk. Mereka sangat kuat seperti yang diharapkan. Kita tidak bisa mendekati mereka saat mereka hanya duduk di sana tanpa menggunakan sihir atau tekanan apapun. Ini adalah kekuatan konotasi Tao. Mereka telah membentuk konotasi Tao mereka pada tahap mereka, yang sangat luar biasa. Seperti kata pepatah, jangan mencoba bekerja dengan orang yang Taonya berbeda dengan milikmu. Jika Tao kita berbeda dengan Tao mereka, Tao kita mungkin tersingkir oleh konotasi Tao mereka saat kita mendekati mereka. Setelah itu, kita akan menjadi orang buangan seumur hidup kita. Banyak orang berseru, termasuk banyak pembangkit tenaga listrik di tahap pelatihan Void yang matanya dipenuhi dengan harapan. Karena mereka sangat dekat dengan tahap sintesis bentuk, di masa depan, mereka mungkin juga mencapai tahap itu dan menjadi salah satu tuan Tao di dunia ini saat konotasi Tao mereka terbentuk. Di depan leluhur di tahap sintesis bentuk, pelindung Suke tidak bisa melindunginya lagi, tidak peduli seberapa kuat mereka. Dia telah berubah menjadi orang buangan. Pelindungnya sama seperti dia yang hanya memiliki seni sihir yang kuat tetapi tidak ada konotasi Tao. Mungkin semua anggota fraksi surga yang meledak seperti ini. Semuanya hanyalah setengah dari orang buangan? Tepat, bagaimanapun, konotasi Tao adalah titik kunci kultivasi. Tujuan kultivasi kita adalah untuk mengolah Tao kita. Ini seperti pepatah agama Buddha. Tubuh adalah kapalnya, konotasi Tao adalah layarnya. Kombinasi tubuh dan konotasi Tao dapat membantu kita menyeberangi lautan penderitaan dan mencapai pantai keselamatan yang lain. Para penonton berbicara tentang Tao karena mereka mengira Suke akan hancur dan dia tidak akan pernah bisa membalikkan keadaan kali ini. Pada saat yang sama, di tingkat 3 tanah misteri, dua sosok sedang duduk dengan kaki bersilang di istana bawah tanah. Di istana bawah tanah yang penuh dengan ki spiritual yang luar biasa, Liu Jingning telah berkultivasi selama 1 tahun. Kekuatannya meningkat dengan cepat. Dia akan menyadari terobosan di level 9 dari tahap pelatihan Void. Puncak level 10 dari tahap pelatihan Void hanya berjarak sepelemparan batu darinya. Ini adalah hadiah terbesar yang dia dapatkan untuk waktu yang lama. Namun, pemenang terbesar seharusnya adalah Suke yang duduk di sampingnya. Suke telah berendam dalam tahap kultivasi dan tidak pernah bangun selama setahun penuh. Rambutnya yang panjang, yang hitam dan berkilau, telah mencapai tanah. Wajahnya juga sedikit berubah karena dia lebih mirip penampilannya di kehidupan sebelumnya. Kulitnya begitu putih dan halus bahkan wanita akan iri. Bersama dengan kulitnya yang putih kemerah-merahan, dia telah berubah menjadi pria tampan 100%. Liu Jingning membuka matanya yang indah dan menatap Suke tanpa sadar. Kemudian, dia terkejut. Setelah 1 tahun, Suke telah kembali ke puncak tahap transformasi bayi seperti tahapnya sebelum penghancuran kultivasinya sendiri. Sangat sulit baginya untuk mengerti. Namun, faktanya ada di depannya dan dia harus mempercayainya. Lebih penting lagi, dia dapat dengan jelas merasakan Suke bahkan lebih kuat dari sebelumnya karena yayasannya sangat kokoh dan mantap. Konotasi Tao yang luar biasa yang keluar dari tubuh Suke sangat kuat dan lembut. Duduk di sampingnya, Liu Jingning merasa begitu menenangkan seolah-olah dia sedang duduk di tepi lautan luas yang berisi ribuan sungai. Dia bahkan bisa menghasilkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha dalam kultivasinya. Tidak diragukan lagi, dia percaya Suke adalah penguasa paling kuat di tahap transformasi bayi yang dia temui dalam hidupnya. Dia bahkan merasa Suke cukup kuat untuk bertarung dengannya. Seorang kultivator di puncak tahap transformasi bayi dapat menantang seorang kultivator di puncak tahap pelatihan Void.
Itu hanya lelucon sebelumnya, tapi Suke telah menyadarinya. Dalam 1 tahun, kamu telah mencapai tahap ini. Apakah Anda akan menyadari terobosan dan mencapai tahap pelatihan Void di tahun mendatang? Liu Jingning bergumam sambil mengarahkan pandangannya yang indah pada Suke. Namun, dia tidak tahu Suke terjebak di dunia kosong yang kabur saat ini. Suke hampir tersesat di area kosong dan tidak dapat menemukan jalan keluar. Setelah terjebak selama hampir sebulan, dia mulai percaya bahwa itu karena konotasi Tao-nya. Dia berjuang tanpa tujuan di area yang luas dan kosong ini dengan hanya sisa-sisa penalarannya yang tersisa. Setelah mengembara seperti ini selama 2 bulan, Suke mulai menjadi lebih sadar diri. Tempat ini aneh, saya hampir yakin bahwa itu berbentuk persegi panjang tanpa bentuk keluar apapun. Dia cukup yakin tentang sifat tempat ini dan tidak mungkin dia pergi. Mungkin dia bisa mencoba berjalan ke dalam dan mungkin dia bisa menemukan semacam jalan keluar. Setelah membuat keputusan, Suke berhasil mencapai pusat area tersebut. Dia merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan di dalam hatinya, jadi dia duduk dengan menyilangkan kaki. Kemudian, dia menutup matanya perlahan saat dia menepis pikiran yang mengganggu di benaknya. Karena masalah ini disebabkan oleh konotasi Tao-nya, dia mulai mengintegrasikannya kembali tanpa berfokus pada keabadian. Pikirannya yang kuat hanya menginginkan kehidupan tanpa beban di mana dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Ledakan. Rune tiba-tiba menyembur keluar darinya dan menutupi tubuhnya seperti kecebong bertitik tebal. Mereka menyebar ke seluruh tubuhnya dan mengalir ke tanah dan udara. Akhirnya, karakter-karakter hitam kecil berbintik-bintik tebal membentuk garis-garis rapi teks yang mengalir dari atas ke bawahnya. Jika Anda ingin membaca lebih banyak bab, silakan kunjungi free web VL Channel Meter untuk mengalami kecepatan pembaruan yang lebih cepat. Suke bisa melihat karakter kecil ini bahkan ketika matanya tertutup rapat. Jalan surga tidak sempurna, Tao yang agung tidak kekal. Saya hanya berharap langit dan bumi dapat mengikuti kehendak saya. Semua orang di dunia ini mengejar keabadian, tahta kekaisaran, atau hegemoni, tapi itu hanyalah pernak-pernik. Anda dapat melompat ke atas kuda Anda dan membunuh jutaan musuh dengan pedang Anda, dan menciptakan gunung tulang putih yang tinggi. Namun, dunia akan tetap berjalan dengan caranya sendiri. Di antara banyak orang yang pernah hidup di dunia ini, yang bisa dikenang selamanya. Lagi pula, semua akan memudar. Ketika langit dan bumi mengikuti kehendak saya, cara tertinggi dari tindakan keras akan terwujud dan dianggap sebagai Tao yang paling kuat. Suke cukup terkejut. Adalah, ini konotasi Tao saya? Mengapa keinginan tulus saya muncul di sini? Apakah mereka dicatat dalam sebuah buku? Dia merasa seperti orang mini yang terperangkap dalam selembar kertas putih. Area kosong ini adalah halaman buku, dan dia hanyalah pena untuk menuliskan karakter. Kekhawatirannya terhadap Tao-nya menyembur keluar dan mengalir ke halaman buku secara otomatis. Saya mengerti, itu adalah seni sulap tanpa kata. Seutas cahaya putih muncul di benak Suke, yang tiba-tiba mencerahkannya. Dia ingat dia telah memperoleh seni sihir tanpa kelas tanpa kata-kata ketika dia membuka tas hadiah misteri besar. Itu adalah buku kuno baginya untuk membuat seni sihir sendiri. Hari-hari ini, Suke sedang tidak ingin membuat seni sulapnya sendiri. Dia tidak menyangka itu akan muncul sekarang setelah menjebaknya selama 3 bulan. Ini menarik. Sekarang saya tahu cara membuat seni sulap. Sepertinya saya harus menyelesaikan buku ini setidaknya sebagian sebelum saya bisa pergi. Setelah hipotesisnya, Suke menarik napas dalam-dalam dan fokus untuk memahami Tao-nya, menepis semua pikiran yang mengganggu. Seiring waktu berlalu, banyak karakter mengalir keluar dari tubuhnya dan menyebar di sekelilingnya, menciptakan banyak sungai teks. 2 bulan lagi berlalu. Area itu hampir seluruhnya dipenuhi dengan karakter. Itu tidak lagi kosong dan dipenuhi dengan kekuatan langit dan bumi. Suke menghela nafas lega. Akhirnya, saya berhasil. Dia telah berada di area ini selama lebih dari 5 bulan dan telah meninjau dan mengukir keseluruhan konotasi Tao-nya. Area di sekitarnya dipenuhi dengan kekuatan luar biasa. Suke kelelahan karena tubuhnya hampir kehabisan tenaga, dia hampir tidak bisa menahan rasa lelah yang menariknya. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena berhasil menciptakan seni sulap, yang telah diidentifikasi sebagai seni tinju. Tolong beri nama seni sulap dan buku kuno tanpa nama itu. Suke terkejut. Seni tinju, beri nama. Sistem memintanya untuk menyebutkan seni tinju dan buku kuno anonim, yang berarti buku kuno ini belum selesai. Dia baru saja menyelesaikan halaman pertama. Ini menarik dan menyenangkan. Suke menjadi lebih tertarik. Konotasi Tao yang dia miliki adalah cara bertindak keras yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Dia tidak menyangka dia bisa menciptakan seni sihir sendiri, yang bisa digabungkan dengan konotasi Tao dengan sempurna. Namun, apa yang harus saya beri nama? Setelah merenungkannya sebentar, Suke tersenyum ketika dia menemukan jawabannya. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena telah berhasil menamai seni sulap. Namanya, bagaimana seorang raja bertindak tangguh lahir. Saat nada peringatan sistem masuk, beberapa karakter besar muncul di bagian atas halaman buku. Langkah pertama bagaimana seorang raja bertindak tangguh lahir. Raja Tinju bertindak tangguh. Raja Tinju bertindak tangguh. Itu sangat sederhana, keras, percaya diri dan anggun. Mulai sekarang, jika saya menggunakan jurus ini, tidak ada orang lain yang lebih mahir dari saya dalam bertindak tangguh. Suke tersenyum puas. Akhirnya, dia dikeluarkan dari halaman buku dan jiwanya kembali ke tubuhnya lagi. Kultivasi normalnya dilanjutkan. Seluruh proses berlangsung selama lebih dari setengah tahun. Setelah mendapatkan Tao dan menciptakan seni sihirnya, dia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Masih tersisa setengah tahun, yang cukup bagi saya untuk mewujudkan terobosan dalam tahap transformasi bayi dan mencapai tahap pelatihan Void, pikir Suke. Setelah itu, dia menepis pikiran yang mengganggu dan terus menggunakan seni 5 elemen kuno dengan memusatkan perhatiannya. Tubuhnya seperti jurang maut, menyerap ki spiritual yang luar biasa di sekelilingnya melalui pori-porinya. 6 bulan berlalu dengan cepat. Rambut panjang Suke jatuh di pinggangnya dan menyentuh tanah. Rambutnya bersih, hitam dan berkilau. Setiap helai individu terpesona seperti pedang. Tubuhnya, dengan kulit selembut bayi yang baru lahir, sangat keras. Selama 6 bulan kultivasi terpencil, 5 akar spiritual surgawi dan akar spiritual guntur surgawi di dantiannya menyerap ki spiritual dengan gila-gilaan seperti jurang maut. Sekarang, saat yang paling kritis telah tiba. Ledakan. Suke memecahkan kemacetan. Semua akar spiritualnya mencapai kondisi penyempurnaan saat dia menyadari terobosan dalam tahap transformasi bayi. Pori-pori di tubuhnya terbuka lebar untuk mengumpulkan semua ki spiritual di sekitarnya. Suke membuka matanya, yang sangat dalam, seolah-olah galaksi berputar di dalamnya. Dia berteriak keras dan berdiri dari tanah dengan tiba-tiba. Rambutnya melayang di sekelilingnya. Momentum yang sangat kuat menyembur keluar dari tubuhnya. Liu Jingning terbangun dengan kaget. Sebelum dia sempat mengatakan apa-apa, suara keras terdengar dari luar istana bawah tanah seolah-olah berasal dari surga. Oh tidak, kesengsaraan surgawi akan datang, katanya gugup. Tanah misteri akan segera ditutup. Anda tidak dapat melewati kesengsaraan surgawi Anda di sini. Suke melirik ke pintu masuk istana bawah tanah dan tersenyum tipis. Jangan khawatir, itu hanya kesengsaraan surgawi. Itu tidak akan datang selama saya tidak setuju dengan itu. Konotasi Tao Suke baru saja terbentuk, dan yang dia kejar adalah mengikuti keinginannya. Dia tidak membiarkan kesengsaraan surgawi terjadi dulu, dia tidak akan membiarkan surga bertentangan dengan keinginannya. Ini adalah kekuatan mengerikan dari konotasi Tao-nya. Liu Jingning benar-benar ketakutan dan tidak mempercayai matanya. Bagaimana bisa Tao yang begitu kuat? Ada di dunia ini. Dia hampir ditundukkan oleh momentum Suke. Suke menarik kembali momentumnya dan tersenyum setelah merasakan kepanikan Liu Jingning. Ayo pergi, saatnya keluar. Ayo kita pergi menemui seseorang. Bertemu seseorang, siapa? Gadis kecil yang lucu, Suke menjawab saat dia melangkah keluar dari istana bawah tanah. Awan guntur melonjak bersama dengan guntur yang memekakkan telinga di langit di atas tingkat ketiga tanah misteri. Namun, tampaknya kesengsaraan surgawi masih dalam persiapan dan akan tetap ada di sana selamanya tanpa persetujuan Suke. Suke mengabaikan awan petir dan terus berjalan. 2 tahun telah berlalu, Duan Jiude dan Budfest telah lama menghilang. Pegunungan kosong itu sunyi senyap. Suke menemukan pesan di atas batu raksasa yang ditinggalkan oleh Budfest. Budfest menulis bahwa Duan Jiude akan melakukan sesuatu secara rahasia, jadi dia memutuskan untuk mengikutinya dan mencari tahu apa yang sedang terjadi. Dia juga menulis bahwa Suke tidak perlu menunggunya. Sungguh anjing yang tidak berpikir. Suke menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia membeli jet tempur dari sistem store dan bersiap untuk menyeberangi Laut Upflow dan pergi ke tingkat pertama tanah misteri bersama Liu Jingning. Dunia di luar tanah misteri gempar. Para leluhur yang berkumpul di luar tanah misteri akhirnya pergi, satu demi satu, sepanjang tahun. Hanya patriark dari suku sapi tanduk surgawi yang tetap diam di atas bukit. Selama setahun terakhir, leluhur dari keluarga besar dan sekte lainnya juga telah pergi ke Laut Utara setelah bangun tidur. Tidak ada yang tahu kemana tujuan mereka.
Tindakan mereka membingungkan banyak pembudidaya. Tanah misteri akan segera ditutup. Orang-orang yang masih berada di tanah misteri akan diteleportasi secara paksa. Mengapa para leluhur pergi? Itu aneh. Mungkinkah perubahan besar benar-benar akan terjadi? Saya pernah mendengar bahwa gedung Karefri pergi lebih dulu. Seseorang melihat mereka meninggalkan Laut Utara dan bergerak maju ke laut tak terbatas. Bukan hanya mereka, para leluhur dari keluarga besar dan sekte juga menuju ke arah itu. Saya kira mereka menemukan sesuatu yang berharga. Itu tidak masuk akal. Saya mendengar mereka akan bertemu dan menyapa beberapa orang penting. Apakah benar-benar ada tembakan besar yang disambut oleh para leluhur dari keluarga dan sekte besar? Dalam satu hari, Suke telah menyeberangi laut yang melayang dan kembali ke tingkat pertama tanah misteri bersama Liu Jingning. Saat ini, sebagian besar pembudidaya telah meninggalkan tanah misteri. Hanya beberapa orang yang masih mencari peluang dan keberuntungan yang tersisa. Sekarang tanah misteri akan segera ditutup. Yang beruntung akan diteleportasi, dan yang tidak beruntung akan menghilang bersama tanah misteri. Menurut perhitunganku, tanah misteri akan ditutup dalam 3 hari. Kita masih punya waktu untuk pergi? Liu Jingning berkata. Benar, 3 hari sudah cukup. Suke mengangguk. Dia tidak ingin menunda-nunda sampai menit terakhir. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk memasuki perkebunan eliksir sekarang dan membawa Xiao Rou keluar. Kemudian, mereka akan segera meninggalkan tanah misteri. Namun, ketika mereka tiba di gunung yang sangat besar itu, Suke menyadari kesalahannya. Dia sebelumnya bisa masuk sebagai orang biasa yang bisa mengabaikan efek dari mantra restriktif. Tapi sekarang dia telah menyelesaikan kultivasi ulangnya. Setelah melewati kesengsaraan surgawi ke-69, dia akan mencapai tahap pelatihan Void. Mustahil baginya untuk memasuki perkebunan eliksir. Jika Anda ingin membaca lebih banyak bab, silakan kunjungi free web VL Channelmeter untuk mengalami kecepatan pembaruan yang lebih cepat. Oh tidak, sekarang kita punya masalah besar, kata Suke dengan cemas. Dia telah memutuskan ini adalah tempat terbaik untuk kultivasi Xiao Rou, tetapi dia telah melupakan bagian paling penting dari rencana ini, bagaimana mengeluarkannya. Apa yang terjadi? Kamu bilang kita akan mendapatkan seseorang. Apakah Anda akan mengeluarkan Master Duan Senior? Liu Jingning terkejut dan tidak mengerti mengapa mereka kembali ke gunung ini. Suke memberitahunya bahwa mereka akan bertemu dengan seorang gadis manis. Tidak peduli seberapa liar imajinasinya, peri Zixia tidak bisa dianggap sebagai gadis kecil yang lucu. Tidak, kata Suke dengan alis berkerut. Aku memurnikan cairan kebangkitan 9 revolusi di perkebunan eliksir, yang dapat menghidupkan kembali orang biasa. Tapi saya lupa saya tidak bisa masuk ke dalam setelah kultivasi ulang saya. Mungkin Senior Duan bisa menyelesaikan masalah ini. Dia hampir mematahkan mantra pembatas ini sebelumnya. Liu Jingning menyarankan dengan cepat setelah menyadari kecemasan Suke. Dia menggelengkan kepalanya. Sudah terlambat, kami tidak tahu di mana pengemis tua dan Bootface berada. Sekarang kita tidak punya cukup waktu untuk menemukannya. Mereka hanya punya waktu 3 hari. Mereka akan lebih baik pergi dari sini untuk mencari solusi daripada mencoba mencari Duan Jiude tanpa tujuan di tanah misteri. Menurut pesan Bootface, Duan Jiude dan dia mungkin telah lama meninggalkan tanah misteri. Setelah mempertimbangkan situasinya sebentar, Suke melangkah ke penghalang emas dan mengirim pesan dengan seni sihir. Peri Zixia, maaf merepotkanmu. Maukah Anda mengirim Xiao Rou keluar? Kali ini dia cukup sopan dan rendah hati karena dia tidak ingin mengganggu biarawati Tao lagi. Kalau tidak, semuanya bisa berantakan. Namun, setelah mengirim beberapa pesan, Suke masih belum mendapat tanggapan. Suke punya firasat buruk. Skenario terburuk yang mungkin terjadi adalah peri Zixia belum bangun dan tidak dapat menerima pesannya. Kek kecil, kamu tetap di sini dan mencoba mencari cara untuk masuk. Saya akan mencoba menemukan Senior Duan. Liu Jingning memutuskan untuk membantu Suke menemukan Duan Jiude karena dia jarang melihat Suke seserius dan cemas ini. Suke melambaikan tangannya. Jangan lakukan itu. Saya yakin dia tidak berada di level pertama lagi. Anda tidak dapat mencapai level lain dalam waktu sesingkat itu. Akan buruk jika kamu tidak bisa kembali ke tempat ini sebelum penutupan tanah misteri. Lalu, apa rencanamu? Kita tidak bisa hanya menunggu di sini. Suke juga ragu-ragu. Sesaat kemudian, dia mendongak dan tersenyum. Saya punya ide. Apa? Liu Jingning terkejut. Adik perempuan, tolong menjauh dariku. Apa yang akan kamu lakukan? Menjauhlah dariku, kumohon. Jadilah baik dan patuh. Liu Jingning ragu-ragu sebelum perlahan mundur.
Setelah menyaksikan Suke melakukan begitu banyak tindakan luar biasa, Liu Jingning mempercayainya. Dia percaya padanya sekarang, bahkan jika dia menyatakan dia bisa mematahkan mantra pembatas yang kuat. Namun, Suke benar-benar tidak bisa memecahkannya. Mantra restriktif terlalu kuat, hampir sekuat mantra restriktif di luar aula perunggu kuno tempat permaisuri di penjara. Tapi Suke tidak pernah mengikuti aturan dan regulasi konvensional. Jika dia tidak bisa menghancurkannya sendiri, dia akan menghancurkannya dengan kekuatan eksternal. Mari kita mulai. Dia melepaskan tekanannya yang luar biasa dan mengarahkannya ke penghalang emas. Setelah itu, dia menarik napas dalam-dalam dan mencoba mencapai tahap pelatihan Void dengan memfokuskan semua energi spiritual di tubuhnya. Gemuruh. Seketika, langit ditutupi oleh awan petir yang bergelombang. Seluruh area gelap gulita seperti tengah malam. Liu Jingning terkejut dan berkata, apakah kamu, akan melewati kesengsaraan surgawi Anda di sini? Tepat, karena saya tidak dapat mematahkan mantra pembatas, saya akan membuatnya dibombardir oleh kesengsaraan surgawi. Dia mendongak dan berteriak, ayo, tunjukkan pada saya beberapa kesengsaraan surgawi yang kuat. Jangan kecewakan aku. Air terjun petir emas yang luar biasa mengalir ke arahnya. Suke berdiri sangat dekat dengan penghalang emas dan dia tidak melakukan apapun untuk mencegah petir emas jatuh di kepalanya. Bang! Dengan ledakan dahsyat, Suke terbungkus petir. Bahkan penghalang emas gunung itu bergetar karena ledakan itu. Liu Jingning tercengang dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kesengsaraan surgawi telah turun terlalu cepat. Kesengsaraan pertama adalah sambaran petir emas yang luar biasa bahkan lebih kuat dari 69 kesengsaraan surgawi Jiang Hongyan. Akankah 1 juta tentara langit muncul sekarang? Ledakan. Saat otak Liu Jingning dipenuhi oleh berbagai spekulasi liar, ledakan lain datang dari langit. Kesengsaraan surgawi kedua telah tiba tanpa memberi kesempatan pada Suke. Pedang emas yang luar biasa menebas dari langit dengan momentum yang menyesakan. Ini, mata Liu Jingning membelalak. 69 kesengsaraan surgawi Suke sangat mengerikan. Kesengsaraannya cepat, 1 juta prajurit surgawi tidak datang, tetapi pedang emas yang luar biasa itu segera dipanggil. Yang lebih mengejutkan adalah Suke berdiri tegak di bawah pedang emas tanpa gentar. Di depan kesengsaraan surgawi yang luar biasa, tubuhnya kecil tapi penuh momentum yang begitu besar seolah-olah tidak ada yang bisa mengalahkannya. Pedang emas yang luar biasa menebas kepala Suke. Dengan kepalan tangan, dia berteriak, langkah pertama dari bagaimana Raja Tinju bertindak keras lahir, Raja Tinju bertindak keras. Ding! 1000 acting Tove Points telah dikonsumsi. Seni sihir host, The King of Tove Acting Fist, kini telah diaktifkan. Ledakan. Tinju putih raksasa muncul di langit dan bertabrakan dengan pedang emas yang luar biasa dengan momentum dan tekanan yang bergejolak. Langit ditutupi oleh cahaya keemasan. Ledakan mengerikan itu menciptakan gelombang kejut yang menyebar ke segala arah. Penghalang emas di gunung itu bergetar hebat, seperti kano di tengah badai dahsyat yang akan dihancurkan oleh ombak. Di tengah ledakan, Suke berdiri kokoh. Rambutnya yang panjang tertiup angin. Ledakan itu gagal membuat satu goresan pun padanya, bahkan pakaiannya masih utuh. Liu Jingning, tentu saja, tercengang. Novel akan diperbarui terlebih dahulu di FREEBN, Vel.com. Kembalilah dan lanjutkan membaca besok, semuanya.